Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salihin wassalihat dimanapun antum berada, Alhamdulillah ala kulli halin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang isnadnya dari Al-Husain Al-Qahiri, beliau berkata, aku pernah mendengar guruku mengatakan, innallaha khabba'a thalathan bi thalathin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan tiga hal dalam tiga. Khabba Allahu rida'ahu bi ta'atih. Allah sembunyikan ridhonya dalam orang yang melaksanakan ketaatan kepadanya. Fala tahkiranna min ta'atihi syai'an. Maka jangan kamu menghina, mengejek sedikit pun dari suatu ketaatan yang dilakukan. La'alla an yakuna rida'ahu bihi. Bisa jadi ridha Allah ada pada itu. Yang kedua, innallaha khabba'a sukhtahu bi ma'siyatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan murkanya terhadap orang yang melakukan kemaksiatan. Fala tahkiranna min ma'siyatihi syai'an. Maka jangan kamu menghina, mengejek, melecehkan, meremehkan sedikit pun dari suatu perbuatan maksiat. La'alla an yakuna sukhtuhu fihi. Bisa jadi kemarahan Allah ada pada itu. Yang ketiga, innallaha khabba'a. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan awliya'ahu, wali-walinya, kekasihnya, yang dicintainya, bi'ibadihi, di antara hamba-hambanya. Fala tahkiranna ahadan min khalqihi fala'allahu dzalika waliyu. Jangan engkau menghina, jangan engkau mengejek, meremehkan seorang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa saja itu adalah yang diejek adalah walinya. Sahabat salihin wa salihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiga hal ini jangan sampai kita meremehkan. Tiga hal ini jangan sampai kita mengabaikan. Hal yang pertama adalah nasihat yang disampaikan oleh guru Al-Husain Al-Qahiri tadi ketika beliau mendengarkan pelajaran yang disampaikan kepada murid-muridnya. Yang pertama adalah mengenai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dan sekecil apapun amal yang kita lakukan, maka amal itu yang dibutuhkan adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah itu ridho kepada amal yang kita lakukan, maka itu adalah amalan yang terbaik. Maka jangan pernah menganggap remeh amal itu kecil atau amal itu besar. Bahkan amal itu kita anggap mungkin sebesar sayap nyamuk, tapi ternyata Allah ridho kepada amal itu, maka tentu itu lebih baik daripada amal besar tapi Allah tak ridho kepadanya. Maka jangan pernah menganggap, meremehkan amal yang kecil. Dalam hadis Rasulullah SAW yang bercerita tentang seorang perempuan pelacur yang menyelamatkan seekor anjing yang kehausan, kemudian dia mengambil air dan memberikan minum kepada anjing yang kehausan tersebut. Coba perhatikan, ketika seorang perempuan pelacur saja, iyazbillah, mohon maaf, dia memberikan kebaikan, tapi Allah ridho kepada kebaikan tersebut karena mengasihi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menghargai perbuatannya itu. Dalam hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, perempuan ini masuk surga sebab
asbab dari amal kebaikan yang dilakukan karena Allah ridho kepadanya. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan sampai karena suatu perbuatan yang kecil yang dilakukan atau yang kita lakukan, kita anggap remeh itu. Tapi bisa jadi amal yang kecil tersebut Allah ridho kepadanya. Nah, ridho Allah inilah yang kita butuhkan. Imam Abu Daud ketika melakukan satu perjalanan dengan perahu, melakukan pelayaran dengan perahu, kemudian Imam Abu Daud memohon kepada yang memandu atau yang membawa perahu tersebut untuk balik kembali ke tempat awalnya, karena beliau mendengar seseorang yang sedang bersin, dan orang yang sedang bersin tersebut dia mengucapkan Alhamdulillah, tapi belum ada yang menjawab ucapan yang orang bersin tersebut. Maka beliau meminta kepada yang membawa perahu untuk datang kembali, untuk kembali kepada tempat orang yang sedang bersin tersebut, tentu dengan dibayar. Kemudian orang tersebut mengantar Imam Abu Daud, dan sampai di situ Imam Abu Daud kemudian mengucapkan Yarhamukullah, semoga Allah merahmati engkau. Maka ketika penumpang di perahu tersebut keesokan harinya dan malam harinya mereka bermimpi, Imam Abu Daud mendapatkan dalam mimpi itu, mereka dikabarkan bahwa Imam Abu Daud mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala hanya disebabkan oleh menjawab bersinnya saudaranya tadi dengan mengucapkan Yarhamukullah. Perhatikan saudara yang memuliakan Allah, hanya sebab suatu amal yang kecil tapi ternyata Allah ridho kepadanya, maka amal ini menjadikan kita menjadi penghuni surga dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kemurkaannya terhadap maksiat yang kita lakukan, dan Allah tidak langsung murka terhadap maksiat itu. Maka jangan sampai kita mengejek, menghina atau meremehkan suatu kemaksiatan yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh seseorang. Ternyata kemaksiatan tersebut walaupun kecil, tapi Allah murka sebenarnya dan Allah tak tampakkan langsung. Maka jangan sampai itu kita hinakan, kita remehkan, kita anggap kecil. Kenapa saudara-saudaraku, para solehin dan solehat yang dimuliakan Allah? Karena yang kita murkai, yang kita durhakai, yang kita maksiati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Pencipta, Maha Kuasa, yang menciptakan alam semesta ini. Maka tak selayaknya kita mendurhakai dan berbuat maksiat kepadanya, walaupun sekecil apapun. Karena orang yang beriman itu, dia melihat dosa itu bukan besar kecilnya, tapi adalah siapa yang dimaksiatinya, yang didurhakainya. Maka ini menjadi kehati-hatian bagi orang yang beriman untuk tidak mengkerdilkan, mengkecilkan, menganggap remeh walaupun dosa itu kecil, karena bisa saja itu ada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah menyembunyikan kekasihnya di antara hamba-hambanya. Maka jangan kalian hina, maka jangan kita menghina satupun makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, karena bisa saja itu adalah kekasih Allah, wali Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ternyata orang-orang yang mungkin kita anggap penampilannya biasa, orang yang kita anggap penampilannya bukan wah, bukan mewah, orang yang kita anggap penampilannya lusu-lusu, ya, kita anggap itu adalah orang yang hina, orang yang tak mulia, orang yang tidak mendapatkan sosial derajat di sisi masyarakat. Tapi ternyata dia adalah wali Allah, yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Maka jangan sampai kita menghina. Saudara-saudara, fisik, kemudian penampilan, pakaian yang dipakai bukanlah penentu seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi penentunya adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling dimuliakan di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Jadi standar ukuran yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaannya, bukan fisiknya,
bukan lahirnya, bukan penampilannya. Maka penampilan saudara-saudaraku tidaklah menjamin orang itu adalah takwa, tapi hatinya, keimanannya, itulah menjamin bahwa dia menjadi orang yang bertakwa. Maka kata Imam An-Nawawi, bertakwalah kamu dimanapun kamu dimanapun kamu berada, dan senantiasa ketakwaan ini ada pada diri kita dimanapun kita berada. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Maka jangan sampai penglihatan kita, pandangan kita kepada orang yang biasa penampilannya, yang biasa gayanya, yang parasnya pun biasa, tapi ternyata dia adalah wali Allah. Ternyata dia adalah orang yang dicintai Allah, dicintai penduduk langit, dicintai, sudah pasti dicintai oleh penduduk bumi. Semoga ini menjadi mau'izah hasanah bagi kita semua, terutama kami yang menyampaikan, dan mohon maaf dalam penyampaian. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.